Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya dari Prodi 20 MPI 1, lebih tepatnya Manajemen Pendidikan Islam kelompok 1 semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali novel yang telah saya baca. Judul novel yang telah saya baca yaitu Santri Pilihan Bunda, yang mana dalam novel ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang dijodohkan oleh ibundanya dengan seorang laki-laki atau santri yang sangat rupawan dan tampan. Nah, langsung saja ya guys, kita perkenalkan tokoh-tokohnya. Pertama, Alisa. Dia adalah pemeran utama dalam novel ini, sekaligus dia adalah orang yang dijodohkan oleh ibundanya. Dia adalah seorang remaja yang sangat cantik dan diidolakan oleh banyak laki-laki di sekolahannya, terutama oleh ketua OSIS-nya. Tokoh yang kedua, Kinaan Osama Al-Fatih. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan dan memiliki tingkat gentengan yang cukup luar biasa sehingga banyak sekali wanita yang tertarik dengan. Selanjutnya, Kanaya dan Sena. Kedua perempuan yang begitu manis dan tentu saja keduanya adalah sahabat dari Alisa yang paling baik dan paling penyayang serta perhatian kepada Alisa. Selanjutnya, Sero. Dia adalah ketos di sekolahnya Alisa, sekaligus seseorang yang pernah menempati hati Alisa yang sangat spesial dalam hidupnya. Selanjutnya, Mira. Mira, dia adalah seorang wanita dan tentu saja dia adalah ibunda dari Alisa. Selanjutnya, Raka. Ia adalah ayah dari Alisa. Terus Rana. Dia adalah kakak dari Alisa dan orangnya itu cukup tidak pintar dalam soal percintaan. Selanjutnya, Rani dan Kifli. Dia adalah Umi dan Abi dari Kinaan Osama Al-Fatih. Fani adalah adik kelas Alisa, sekaligus dia adalah selingkuhan dari Sera. Nora adalah manusia yang juga memiliki rasa pada Kinaan, tetapi pada akhirnya dia mengalah karena dia tahu bahwa Kinaan hanya cinta kepada Alisa. Selanjutnya, Mira. Dia adalah ponakan Kinaan. Itulah tadi nama-nama tokoh yang telah saya jelaskan dan bagaimana perannya di dalam novel tersebut. Langsung saja saya jelaskan bagaimana keadaan dalam novel tersebut. Pada suatu hari ketika Alisa sudah pulang sekolah, dia menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Sero, kekasihnya. Pada saat itu dia sedang asik-asiknya bertemu dengan Sero. Nah, saat itu HP-nya berbunyi, ding ding ding. Terus dia mengangkat. Dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari bundanya. Terus langsung dia angkat karena dia takut diomelin oleh bundanya. Bunda menyuruhnya untuk pulang cepat karena ada tamu yang sangat penting yang ingin bertemu dengan Alisa dan ingin melihat Alisa. Setelah Alisa kembali ke tempat Sero dan berkata kepada Sero bahwa dia ingin pulang karena bundanya mencarinya. Sero pun berkata kepada Alisa bahwa ia ingin mengantar Alisa pulang. Tanpa berpikir panjang, Alisa langsung menerima tawaran Sero tersebut. Sesampainya di rumah, kebiasaan Alisa tidak pernah berubah. Dia langsung membuka pintu, mengucapkan salam, dan berteriak memanggil nama bundanya tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Nah, di dalam rumah itu kan ada tamu. Alisa langsung masuk untuk meminta maaf kepada tamu tersebut. Bundanya pun langsung menyenggol Alisa untuk salam kepada tamu tersebut. Setelah bercerita panjang lebar, hari mulai sore. Kedua tamu tersebut ingin pulang. Setelah tamu tersebut pulang, Alisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia menyempatkan waktunya untuk video call atau VC dengan kekasihnya yaitu Sero, karena itu adalah kebiasaan Alisa dengan Sero setiap hari sebelum mereka tidur. Selanjutnya, saat itu bundanya memanggil Alisa. Tanpa Alisa pikir panjang, dia langsung menutup video call tersebut karena takut dengan ibundanya yang melihat dia sedang video call dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Setelah itu, Alisa langsung berlari untuk mandi karena dia takut diomelin lagi oleh bundanya karena dia belum mandi. Setelah itu,
Bundanya berteriak memanggil Alisa untuk turun cepat ketika sudah mandi, karena bundanya ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada Alisa. Tentu saja soal perjodohan, guys. Setelah itu, keesokan harinya, Alisa ke sekolah. Dia menceritakan hal tersebut kepada Kanaya dan Zena, sahabatnya. Mereka berdua pun kaget, karena bagaimana sahabatnya bisa dijodohkan dengan laki-laki yang tidak dia sukai, sedangkan dia memiliki pacar yang sangat ganteng sekaligus ketua OSIS di sekolahnya. Keesokan harinya, Rana dan Kifli kembali. Mereka ingin menyatakan niat baik mereka kepada Alisa. Setelah Alisa kembali ke rumah, dia mengucapkan salam, membuka pintu, dan melihat tamu tersebut langsung salim kepada tamu tersebut. Dan bundanya pun mengatakan, Alisa duduk dulu karena Kinaan akan datang. Alisa pun berkata, Kinaan itu siapa? Bundanya menjelaskan bahwa Kinaan adalah seorang pria, teman dari bundanya, yang akan dijodohkan kepada Alisa. Mereka pun menunggu Kinaan untuk datang karena Kinaan terjebak macet. Setelah Kinaan tiba di rumah Alisa, Alisa cukup kaget karena dia melihat bahwa Kinaan juga cukup ganteng. Selanjutnya, Kinaan memperkenalkan dirinya kepada Bunda Alisa dan berkenalan dengan Alisa pula. Tetapi keduanya masih canggung ya guys, karena baru pertama bertemu. Setelah berkenalan, kedua orang tuanya pun berbicara bahwa mereka ingin mengadakan pertemuan yang lebih serius, membicarakan tentang bagaimana kedepannya tentang Alisa dan Kinaan. Mereka pun janjian untuk makan malam di sebuah kafe milik Rina dan Kifli. Dan ditanyalah Alisa beserta Kinaan, dan keduanya pun mengangguk untuk melakukan pertemuan tersebut. Alisa tidak mengatakan apa-apa pun kepada Sero bahwa dia akan dijodohkan dengan Kinaan karena dia takut Sero akan marah kepadanya dan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Karena sholat asar telah selesai, tamu-tamu tersebut ingin pulang karena mereka ingin bersiap untuk pertemuan malam sebentar. Nah, malam pun tiba. Sesampainya di kafe, beserta keluarga Kinaan dan Kinaan yang telah sampai di kafe, Alisa tercengang melihat Kinaan yang begitu tampan dengan pakaiannya yang begitu rapi, memakai jas serta memakai dasi. Setelah itu percakapan pun dimulai. Kedua orang tua Kinaan dan Alisa berkata bahwa pernikahannya akan dipercepat dalam 1 minggu. Nah, kedua makhluk tersebut kaget dengan perkataan kedua orang tuanya. Tapi mau gimana lagi, mereka harus nurut kepada kedua orang tuanya. Nah, Alisa dan Kinaan pun, Alisa pun meminta waktu bersama Kinaan untuk berbicara berdua saja, karena dengan mudahnya Kinaan menerima hal tersebut. Setelah bercerita, mereka bertengkarlah sedikit, seperti anak muda yang lain. Setelah bercerita, Kinaan meninggalkan Alisa karena dia sudah lelah dengan omelan Alisa tersebut. Nah, tidak lama Alisa melihat Sero dan Fanny sedang berada di restoran yang sama dengannya. Dia pun langsung menghampiri Sero dan berkata dengan Sero bahwa dia sedang ngapain di situ, di kafe itu. Sero tidak menjawab. Fanny langsung berkata, lah bukannya kamu sudah mutusin Alisa terus maunya jalan sama aku. Alisa pun langsung marah dengan keadaan tersebut. Dia langsung menampar Sero dan Sero dibela oleh Fanny. Setelah itu, Kinaan yang melihat hal tersebut tidak mendekat sama sekali. Dia hanya melihat keadaan tersebut. Setelah itu, Sero kembali menuduh Alisa bahwa ngapain sih datang ke sini, sedangkan lo kan bilang bahwa lo di rumah aja hari ini. Melihat keadaan tersebut, Kinaan pun mendekat. Terus Sero semakin marah kepada Alisa karena melihat seorang laki-laki bersama dengan Alisa. Langsung saja Sero memukul Kinaan tanpa ampun. Kinaan tidak mengubris hal tersebut karena dia tidak ingin meladeni seorang pria yang ringan tangan kepada orang lain tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan di situ. Nah, Sero pun tidak hanya bermain tangan dengan Kinaan, dia juga mendorong Alisa hingga membuat Kinaan marah dan
kembali memukul Zero. Zero yang dipukul oleh Kinaan, dia tidak bisa membalas pukulan oleh Kinaan karena Kinaan yang sangat kuat. Nah, pada saat itu Kinaan pun menarik Alisa untuk pergi. Mereka pun pulang dari kafe itu. Setelah itu menjelang hari pernikahan, kan sudah 1 minggu nih guys. Kinaan pun datang ke rumah Alisa. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara tertutup, hanya keluarga dari masing-masing saja yang datang. Pernikahan tersebut itu tidak ada yang mengetahui orang lain bahwa Alisa dan Kinaan akan menikah, termasuk sahabat dari Alisa sendiri. Setelah menikah, Kinaan pun mengajak Alisa untuk ke rumah Kinaan. Pada saat itu Alisa pun meminta izin kepada kedua orang tuanya beserta kakaknya. Dia mengeluarkan air mata sedih karena dia harus meninggalkan keluarganya secepat itu. Sesampainya di rumah Kinaan, Alisa langsung masuk dan Kinaan membawa beberapa koper yang dimiliki oleh Alisa untuk dibawa ke dalam. Nah, saya jelaskan dulu kenapa bukan kakak dari Alisa, Rana, yang dijodohkan dengan Kinaan. Karena kedua orang tuanya beranggapan bahwa Rana bisa mencari pasangan yang lebih baik karena Rana sudah dewasa sedangkan Alisa belum. Setelah itu di dalam rumah tersebut ternyata Alisa tidak sekamar dengan Kinaan, melainkan pisah kamar karena Alisa masih merasa bahwa dia tidak mencintai Kinaan. Namun Kinaan menerima hal tersebut. Dia ingin membuat Alisa perlahan-lahan mencintai dirinya. Keesokan harinya Alisa ingin ke sekolah dan Kinaan memaksa Alisa untuk mau diantar olehnya. Alisa pun mengangguk dengan hal tersebut karena takut dosa. Di dalam mobil, Alisa berkata kepada Kinaan bahwa dia tidak ingin diantar sampai depan sekolah, melainkan hanya di dekat sekolah agar dia bisa berjalan kaki agar tidak ketahuan oleh teman-temannya. Sesampainya sekolah, Kanaya dan Seina bertanya kepada Alisa bahwa Alisa kemana saja beberapa hari ini. Alisa pun berkata, gue nikah. Keduanya pun kaget dengan perkataan Alisa tersebut, tetapi itulah hal yang sebenarnya terjadi. Terus mereka berdua berkata, "Oh, nikahnya sama siapa sih?" Alisa pun berkata bahwa dia dinikahkan dengan santri pilihan bundanya yang bernama Kinaan. Tibanya di sekolah, di kelas, ada seorang pria yang masuk begitu saja. Siapa lagi kalau bukan Zero. Dia ingin meminta maaf kepada Alisa, namun dihalangi oleh Kanaya sebagai sahabat Alisa karena dia tahu bahwa Zero telah menyakiti Alisa. Dan Zero pun berkata kepada Kanaya untuk minggir karena dia ingin berbicara dengan Alisa. Kanaya pun minggir karena suruh oleh Alisa. Terus Zero berkata, "Lo udah nikah ya?" Terus Alisa berkata, "Kalau iya emang kenapa?" Zero pun berkata lagi bahwa dia ingin selingkuh dengan Alisa. Alisa tidak ingin. Setelah percakapan tersebut, Alisa menyuruh Zero untuk pergi karena dia sudah tidak ingin melihat mukanya Zero. Tak lama kemudian, Kinaan mengetok-ngetok pintu kamar Alisa karena dia merasa sudah lapar sedangkan tidak ada makanan yang sudah dimasak di bawah. Kinaan pun berkata kepada Alisa bahwa Alisa harus memasakkan makanan untuk Kinaan, jika tidak maka Alisa akan berdosa. Alisa pun mendengarkan hal tersebut langsung keluar dari kamarnya karena dia takut berdosa kepada suaminya, takut jika Kinaan mengadukan hal tersebut kepada bundanya. Setelah turun ke bawah, Alisa yang membuka lemari es atau kulkas tidak melihat sedikit pun bahan makanan untuk dimasak, hingga dia melihat Indomie yang ada di atas lemari dan dia mempunyai ide untuk memasak Indomie tersebut untuk kelihatan lebih sehat untuk dimakan bersama dengan Kinaan. Kinaan yang melihat Indomie tersebut sudah masak, dia sangat tertarik dengan penampilan Indomie tersebut dan langsung melahap hingga habis.
Setelah itu, setelah sore, Kinaan mengajak Alisa untuk berbelanja di supermarket karena bahan makanan dan peralatan dapur yang belum lengkap sama sekali karena rumah tersebut baru ditempati ketika keduanya sudah menikah. Alisa yang menuruti perkataan Kinaan langsung mengganti bajunya. Dia memakai kerudung yang sudah dibelinya beberapa hari sebelum menikah. Nah, setelah itu dia keluar dari kamar. Kinaan yang melihat tersebut sangat menarik perhatiannya, dan dia melihat Alisa yang sangat cantik. Dia memperbaiki kerudung Alisa dengan pelan-pelan, dengan romantis. Setelah itu keduanya turun ke bawah, dan Kinaan yang mobilnya sedang rusak, nggak dibawa ke bengkel, makanya dia menggunakan sepeda motor untuk membonceng Alisa. Alisa yang tidak tahu memakai helm langsung dipasangkan helm oleh Kinaan, guys. Terus Alisa naik di motor tersebut, dan Kinaan berkata bahwa jika Alisa tidak memeluk dirinya, maka motor itu tidak akan ia jalankan. Makanya Kinaan yang menunggu hal tersebut, yang tidak pun dilakukan oleh Alisa, dia langsung menarik tangan Alisa untuk memeluk pinggangnya. Dan setelah itu Kinaan baru menjalankan motornya dan langsung masuk ke dalam dan memilah-milih makanan yang ingin mereka ambil. Alisa pun sangat senang karena dia melihat Indomie kesukaannya. Dia pun langsung mengambilnya dan memohon kepada Kinaan agar Kinaan menurutinya. Sesampainya di rumah setelah sholat Isya, Alisa tidak melupakan Indominya tersebut dan meminta agar dia dan Kinaan melakukan challenge bersama dengan suaminya tersebut. Challenge pun dimulai, yang dimana challenge tersebut adalah tanya jawab. Ketika mie-nya sudah disuap, maka salah satu dari mereka harus bertanya. Games pun dimulai dengan Alisa yang memakan mie pertama langsung bertanya kepada Kinaan, dan dalam proses tanya jawab tersebut timbullah pertanyaan dari mulut Kinaan yang menanyakan boleh nggak Kinaan mencium kening Alisa. Alisa pun yang sontak mendengar perkataan Kinaan tersebut langsung mengeluarkan air mata menangis. Kinaan yang merasa bersalah akan hal tersebut langsung bertanya kepada Alisa, kenapa kamu menangis? Kalau kamu nggak suka ya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi Alisa berkata bahwa dia sudah mencintai Kinaan karena pada saat dia mengucapkan ijab kabul tersebut sudah mulai rasa itu datang perlahan tapi pasti, guys. Malam berlalu dengan sangat indah karena Alisa yang tidur di pundaknya Kinaan tidak sadar bahwa dia sudah terlelap tidur. Pagi tiba, Alisa langsung memesan ojek online untuk sekolah karena dia malu bertemu dengan Kinaan karena kejadian semalam. Setelah sampai di rumah, Kinaan yang menunggu Alisa dari tadi bertanya kepada Alisa kenapa Alisa tidak memberitahunya bahwa dia akan ke sekolah. Nah, langsung saja Alisa tidak menggubris hal tersebut karena dia sangat malu dengan apa yang terjadi semalam. Kinaan yang khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Alisa, langsung saja dia menarik Alisa ke dalam pelukannya. Alisa yang tidak dapat melawan Kinaan langsung saja terdiam dalam pelukan Kinaan yang nyaman dan hangat tersebut. Setelah itu Alisa menjelaskan kepada Kinaan bahwa dia takut dirinya kehilangan Kinaan dan takut bahwa Kinaan akan meninggalkannya. Kinaan pun menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Alisa dan akan tetap berada di dekat Alisa sampai maut memisahkan mereka. Keesokan harinya Kinaan mengajak Alisa untuk pergi ke rumah Abi dan Umi Kinaan karena pada hari itu ada acara. Sesampainya di rumah Abi dan Umi, Alisa melihat rumah itu yang sangat indah, putih bersih dengan tamannya yang sangat indah. Masuk ke dalam rumah tersebut, Alisa didatangi oleh seorang anak kecil yang bernama Mila yang sangat pintar, imut dan lucu, sangat menyukai
Alisa karena Alisa sangat cantik. Setelah itu Alisa bertemu dengan Nora, yang dimana Nora ini juga menyukai Kinaan dan merasa tersaingi karena Alisa mengambil Kinaan darinya. Setelah itu datanglah Umi dari Kinaan yang menyatakan bahwa Nora ini sangat pintar masak, dan Kinaan pun tidak ingin kalah bahwa mengatakan bahwa Alisa juga sangat pintar masak. Umi Kinaan pun mengajak Alisa dan Nora untuk masak. Setelah masak, Nora yang melihat masakan Alisa yang begitu baik dan lezat, dia langsung berpikir jahat untuk menjelekkan makanan tersebut, sehingga dia menyuruh Alisa untuk keluar sebentar karena beralasan bahwa Alisa dipanggil oleh Kinaan. Setelah itu dia mencampurkan 1 sendok garam ke dalam sup yang telah dibuat oleh Alisa. Alisa yang sadar akan hal tersebut, dia mengintip apa yang dilakukan oleh Nora. Dan setelah itu Alisa pun masuk dan berkata kepada Nora bahwa Nora dipanggil oleh Umi Kinaan. Nora percaya akan hal tersebut, langsung keluar saja menemui Umi, dan Alisa mengganti sopnya yang baru karena dia telah membuat sop yang banyak, maka dia mengganti sop tersebut dan menjeli kembali Nora dengan memberikan garam ke dalam sop Nora yang dibuat. Makan bersama pun dimulai. Nora yang menawarkan supnya kepada Kinaan, namun Kinaan yang menolak hal tersebut karena dia ingin mencicipi sup yang dibuat oleh istrinya. Setelah itu Mila yang lebih dulu mencoba sup dari Nora mengatakan bahwa sup tersebut asin, sehingga membuat Nora berkata hal itu tidak mungkin karena dia sudah mencampurkan garam ke dalam sup Alisa, bukan ke dalam supnya. Namun Alisa yang tertawa dengan diam-diam melihat keadaan Nora yang sangat kaget dengan hal tersebut. Oke guys, sampai di sini cerita dari novel ini. Semoga kita bisa mengambil pesan yang tersirat dalam novel ini, bahwa kita tidak boleh selalu tidak yakin akan pilihan orang tua kita, melainkan jika kita yakin apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu baik untuk kita, kita harus menurutinya bagaimanapun caranya. Dan jika itu tidak baik untuk kita, maka orang tua kita tidak akan melakukan hal tersebut kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita sudah menikah, ada baiknya ketika kita selalu menuruti dan menaati setiap permintaan dari suami kita atau imam kita. Dan begitupun ketika kita disakiti oleh orang lain, kita harus tetap membalas hal tersebut dengan kebaikan, tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, karena hal tersebut bisa saja berbalik kepada diri kita sendiri. Itulah yang sempat tadi saya sampaikan. Pesan semoga bermanfaat bagi sekalian teman-teman mendengarkan cerita dari saya. Dengan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang bisa menceritakan kembali apa yang saya baca. Baiklah, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.